Story diawali oleh dua orang kakak beradik yang bernama Dom dan Mino. Dan mereka sedang bekerja sebagai debt collector. Dom dan Mino menagih hutang seorang pemilik butik yang bernama Sergio. Dom dan Mino memaksa Sergio untuk segera membayar hutangnya dengan cara ngajak bentrok. Banci, mau bayar nggak lo? Mau bayar nggak? Lo bayar sekarang, atau gue suruh giles barang lo sampai halus. Yaitu mereka tak segan-segan menabrakkan mobilnya ke titit Sergio. Dengan begitu, Sergio terpaksa membayar hutangnya. Setelah itu, Dom dan Mino menemui bosnya yang bernama Binsar untuk menyerahkan hasil tagihannya. Binsar pun senang dengan cara kerja Dom dan Mino, karena dengan uang ini bisa membantu keuangan perusahaannya. Binsar juga memberitahu karyawan yang lain atas kerja keras Dom dan Mino. Luar biasa. Bangun. Mereka adalah karyawan saya yang terbaik. Tak cuma itu saja, Binsar juga memberikan bonus untuk Dom dan Mino. Terserah. Mau kalian apakan uang itu, terserah. Kemudian Dom dan Mino pun menyewa beberapa PL. Mereka berdua menghambur-hamburkan uang yang mereka dapat. Mino berjoget bersama wanita-wanita, sedangkan Dom mandi bareng di toilet. Dom berkata, Daripada gue ngikutin bokap, kawin sama si Betty. di saat yang bersamaan ada sebuah acara pernikahan antara Rocky dengan Mei, yaitu anak dari Pak Joni yang kaya dan mewah. Namun anak buah Pak Joni memberitahu bahwa anaknya telah kabur. Pak Joni juga mempunyai anak perempuan satu lagi yang bernama Cindy. Pak Joni bertanya kepada Tata Rias, Gimana Mei anak saya? lalu Pak Joni menyuruh anak buahnya untuk menghubungi security untuk mengamankan semua pintu masuk dan mencari Mei di setiap ruangan. Di saat itu Cindy mendatangi sebuah toilet karena menurutnya Mei berada di toilet itu. Dan benar saja, Mei berada di sana. Tak berselang lama Pak Joni dan anak buahnya memasuki toilet tersebut. Jangan kasar-kasar dong. Di sisi lain, Dom tengah asik berkimpoi dengan seorang wanita. Nih cewek siapa sih? Kok nggak asing ya? Dom menyuruh Nikita Miani untuk mengambil pelicin. Akan tetapi setelah dioles, tangan dan titiknya malah merekat. Aduh, kok ini jadi lengket gini sih? Yang ternyata yang diambil Miani adalah lem besi, bukan pelicin. Mereka berdua pun panik lalu Dom memanggil Mino untuk membantunya. Mino mengajak Dom dan Miani untuk mencari pertolongan. Sementara itu, Johnny mengajak Mei untuk masuk ke acara pernikahannya. Ya, tontonan gratis mau lewat. Tanpa sengaja Dom dan Mino mendatangi acara pernikahan Mei untuk mencari dokter. Kamu harus nikah, Mei. Biar hidup kamu gak terlalu lihat dan party-party mulu. Udah minggir ya minggir. Lu pada punya kuping nggak sih? Ada apa ini? Apa di sini ada dokter? Halo. Seketika Mei mengaku sebagai dokter, dan mereka pun langsung pergi ke toilet untuk membantu melepaskan lemnya. Sebelum melepaskan lem, Mei memberi satu syarat kepada Dom dan Mino. Berbalik badan, turn your back. Lu ambilin handuk, sabun cair, sama apa aja deh yang tajam. Untung saja lem itu dapat dilepaskan oleh bantuan Mei. Di saat itu anak buah Pak Joni berusaha membuka pintu toiletnya. Namun hal itu sia-sia karena gak kebuka. Oleh karena itulah Rocky sendiri yang turun tangan untuk mendobraknya. Namun di dalam toilet tersebut sudah kosong. Dom dan Mino sudah kabur dari toilet itu. Mereka keluar dari gedung itu dengan menggunakan mobilnya. Dan mereka dikejar-kejar oleh anak buah Rocky. Akan tetapi mereka harus dihentikan oleh Mei dan Cindy. Enak bener ya. Buka tapi lo. Karena mereka juga ingin kabur dari kejaran Rocky dan ayahnya. Waktu ingin menghidupkan mobilnya, mobil mereka sempat ngadat. Ketika Rocky dan anak buahnya sudah mendekat, tiba-tiba mobil itu hidup kembali. Sehingga mereka pun bisa kabur dari tempat itu. Mereka menghampiri sebuah minimarket untuk membeli makanan. Mino berkata bahwa ada yang lebih gila dari mereka yaitu Mei dan Cindy. Tapi Dom berencana untuk meninggalkan Mei dan Cindy karena takut membuat repot. Setelah itu mereka melihat berita bahwa Dom dan Mino kini tengah dicari polisi atas tuduhan penculikan. Mas yang di TV itu bukan? Awalnya Dom dan Mino berencana untuk memulangkan Mei dan Cindy. Namun Mei dan Cindy menolaknya karena mereka tidak mau pulang. Lalu Mei mempunyai ide bahwa Dom dan Mino berpura-pura menculik Mei dan Cindy untuk meminta tebusan kepada bapaknya Mei yaitu Johnny. Tapi tetap saja Dom menolaknya. Cindy memberitahu, Bokap kita itu adalah pengusaha paling kaya di Indonesia. sedangkan Pak Johnny, dia sedang berunding ke Rocky. Saya tidak akan biarkan bajingan-bajingan itu berbuat seenaknya terhadap anak-anakku. Karena dia cita-citaku. Bahwa Johnny akan menyediakan dana yang tidak terbatas untuk pencarian Mei dan Cindy. Mendengar hal itu, Rocky pun semakin bersemangat untuk mencari Mei dan Cindy. Dan menurut Rocky, Bentar lagi mereka akan berbuat kesalahan yang sangat bodoh.
dan sangat mudah untuk dilacak. Sementara itu Mei dan Cindy sedang membeli pakaian dengan menggunakan kartu kreditnya. Namun sayangnya kartunya udah diblokir oleh bapaknya. Yang kemudian Cindy meminta Mino untuk membayar pakaiannya sementara Dom pergi begitu saja. Ketika itu mereka melihat anak buahnya Pak Joni sedang berkeliaran di mall tersebut. Dan seketika Rocky memberi pesan suara bahwa Rocky tahu keberadaan mereka di sini. Di sini Rocky sudah menyebarkan anak buahnya di seluruh mall, termasuk pintu keluar. Jangan coba untuk melarikan diri. Dom mempunyai ide agar mereka bisa keluar dari mall ini, yaitu mereka kabur dengan bersembunyi di mobil es. Tahan dulu. Buka belakang. Iya bang. Isinya cuma batu es. Di dalam box mobil, Mei sempat kedinginan kemudian Dom memeluk Mei untuk menghangatkan badannya. Ketika Mino ingin memeluk Cindy, Mino malah dimarahi oleh Cindy karena memanfaatkan keadaan. Sementara itu Rocky memarahi anak buahnya yaitu Didu dan Dudi karena mereka tidak bisa menemui Mei, Cindy, Dom, dan Mino. Lalu Dudi memberikan informasi bahwa Dom dan Mino mereka bekerja sebagai debt collector. Ternyata mereka debt collector bos. Dom, Mino, Mei, dan Cindy berhenti di tempat kerjanya Dom dan Mino. Tapi Dom merasa ada yang janggal karena kantornya tampak sepi. Ketika di dalam ruangan, para karyawan memberikan surprise kepada mereka. Bahkan, mereka juga disambut oleh Binsar. Binsar mengajak mereka ke ruangannya, dan Binsar juga memberikan minum kepada Dom dan Mino. Tak berselang lama, Binsar meminta izin untuk keluar untuk mengambilkan hadiah untuk Dom dan Mino. Lalu Dom melarang Mino untuk meminum minuman itu karena takut ada racunnya. Dan benar saja, ini semua jebakan Binsar. Mereka dikunci di ruangan tersebut. Binsar melakukan ini karena Binsar mendapatkan bayaran dari Rocky yang cukup besar. Kemudian Binsar diberitahu oleh anak buahnya bahwa Rocky dan anak buahnya sudah datang. Rocky dan anak buahnya langsung mendatangi Binsar dan menuju ruangannya. Ketika Binsar ingin membuka pintunya, tiba-tiba lampu padam dan ini kesempatan Dom, Mino, Mei, dan Cindy untuk kabur. Setelah lampu hidup, Dido malah memegangi Binsar dan Binsar memegangi Rocky. Karena menurut mereka memegangi Dom, Mino, Mei, dan Cindy. Seketika alarm mobil Rocky berbunyi yang dimana Dom, Mino, Mei, dan Cindy kabur dengan menggunakan mobilnya Rocky. Di tempat itu, Mei curhat ke Dom. Mei berkata bahwa apapun yang terjadi besok, Mei sangat senang sekali bisa bertemu dengan Dom dan tidak akan melupakan Dom. Dan gue nggak bakalan ngelupain lo, Dom. Dan Dom juga berkata bahwa dia tidak akan melupakannya. Sementara itu Mino sedang tertidur bersama Cindy. Di sisi lain, Rocky berkata kepada Pak Joni bahwa dia akan terus melacak keberadaan mereka berempat. Dan seketika mereka mendengar suara telepon. Di sini Rocky akan mendengarkan pembicaraan Pak Joni dengan telepon yang lain. Yang ternyata yang menelpon adalah Mei dan Cindy. Lalu Dom mengambil telepon itu dan berkata bahwa mereka meminta tebusan kepada Pak Joni. Pak Joni pun langsung menuju ke tempat yang diberitahu Dom untuk menyerahkan uang tersebut. Rocky juga ikut mengawal Pak Joni tapi nantinya Rocky akan bersembunyi. Lalu Dom memberitahu keberadaan Mei dan Cindy. Namun Dom mengetahui bahwa Rocky telah bersembunyi. Mereka ada di sini kan? Suruh mereka keluar. Pak Joni menyuruh Rocky dan anak buahnya untuk keluar. Dom juga menyuruh Pak Joni untuk berkata kepada Rocky agar tidak bergerak sedikit pun. Sampai Dom keluar dari tempat ini. Jangan bergerak sedikit pun. Kemudian barulah Pak Joni memberikan tas tersebut. Anak-anak Anda akan selamat kalau saya selamat keluar dari sini. Setelah itu Dom pergi dari tempat itu. Akan tetapi anak buah Rocky malah mengejar Dom. Mau lari kemana lagi lo, kurang ajar? Namun Dom berhasil melewatinya karena Mei memberitahu jalan pintas. Dom dan Mei bertemu dengan Mino dan Cindy yang kemudian mereka pun menyeberangi sungai. Dengan begitu, anak buah Rocky tidak bisa lagi mengejar Dom, Mino, Mei, dan Cindy. Setelah itu Rocky memarahi anak buahnya karena tidak bisa mengejar mereka berempat. Didu dan Dudi berkata bahwa mereka tidak akan lari jauh karena mereka tidak mempunyai kendaraan lagi. Seketika, alarm mobil milik Rocky hidup yang berarti Dom, Mino, Mei, dan Cindy berhasil membobol mobilnya lagi. Udah habis mobil berapa nih Rocky? Dicolongin mulu. Ketika anak buahnya Rocky ingin mengejar, ternyata Dom dan Mino sudah menggebesi mobil mereka. Kemudian Rocky kembali memarahi anak buahnya dan Johnny juga memarahi Rocky karena perbuatannya menambah menjadi runyam. Akibat hal itu, Saya tidak akan lagi mengeluarkan darah sepeser pun buat kamu. sementara itu Cindy kegirangan karena rencana mereka telah berhasil. Gimana kalau kita ke pantai? Dom mengajak Mei dan Cindy untuk ke pantai. Tapi sebelum itu mereka akan mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Lalu Mei dan Cindy akan pergi ke toilet. Di dalam toilet, Mei melihat tulisan yang mengarah ke sebuah lubang. Sementara Cindy akan menyiram air kencingnya, tapi airnya tidak keluar. Namun apa yang terjadi para pemirsa?
Air itu keluar tepat di lubang yang dilihat Mei, sehingga air itu menyemprot tepat di muka Mei. Tapi mereka malah kegirangan dan mereka juga akan membeli pakaian baru. Di saat itu Dom dan Mino menunggu Mei dan Cindy keluar dari toilet. Tak berselang lama Dom mendapat telepon bahwa bapaknya disandra oleh Rocky. Serahin tuh duit, atau nyawa babe lu melayang. Seketika Mei dan Cindy meninggalkan Dom dan Mino di SPBU tersebut. Cindy amat sangat merasa senang karena dapat meninggalkan Dom dan Mino, tapi tidak dengan Mei. Lalu mereka pun berganti pakaian di dalam mobil. Di saat mereka sedang berganti pakaian, ada seorang pengendara yang melihat mereka. Karena tidak konsentrasi, pengendara itu menabrak mobil yang membawa es batu. Goblok. Sedangkan Dom menelpon Pak Joni untuk meminta maaf karena Dom dan Mino melakukan semua ini atas rencana Mei dan Cindy. Pak Joni pun memaafkannya karena Mei dan Cindy sering berbuat begitu. Bahkan Pak Joni juga akan mencabut laporan di kepolisian. Tapi mereka juga harus membantu Pak Joni untuk membawa Mei dan Cindy pulang ke rumah dengan selamat. Setelah itu Dom dan Mino berpikir bahwa mereka harus mengetahui kemana Mei dan Cindy pergi ketika mereka mempunyai uang yang banyak. Di malam itu Mei dan Cindy berada di sebuah klub untuk senang-senang. Tak berselang lama Dom dan Mino muncul di klub tersebut. Awalnya Dom dan Mino ingin langsung membawa Mei dan Cindy pulang. Kok gitu sih, Dom? Akan tetapi Cindy sudah membeli banyak minuman, yang kemudian Cindy menyuruh Dom dan Mino untuk menghabiskan minuman tersebut. Karena tidak bisa menolak kemaksiatan duniawi, mereka berempat pun mabok-mabokan. Next day later, mereka sudah berada di atas gedung. Mei yang terbangun langsung bertanya kepada Dom. Kenapa gue telanjang? Lu apain gue sih? Namun Dom juga tidak mengetahuinya dan Mino juga memberitahu bahwa mobil dan uangnya hilang. Seketika Dom teringat dengan seseorang yang bernama Sergio. Mereka pun langsung mendatangi Sergio. Namun Sergio tak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi semalam. Sebelum Dom, Mino, Mei, dan Cindy mau menuruti kemauan Sergio, mereka harus menjadi model di acara tersebut. Mereka pun satu persatu berjalan bergantian. Setelah selesai, barulah Sergio menceritakan bahwa semalam mereka mabuk berat dan minta diantarkan ke atas gedung untuk melihat bintang. Lalu Sergio memberikan kunci mobilnya. Kemudian mereka pun pergi dari tempat itu. Namun Dom dan Mino dihadang oleh ibu-ibu penonton. Di sisi lain Rocky berada di desa Dom dan Mino sambil menyandera bapaknya Dom. Rocky juga akan menunggu kedatangan Dom dan Mino untuk memberikan uang tersebut. Lalu Rocky bertanya kepada dua wanita. Selain jalan depan, apakah ada jalan masuk ke kampung ini? Kedua wanita itu berkata bahwa tidak ada jalan lain lagi. Oke. Tak berselang lama Dom dan Mino datang secara diam-diam. Mereka juga membuat Dudi dan Didu pingsan terlebih dahulu. Sakitan yang ini nih. Barulah Dom dan Mino menemui Rocky yang sedang ingin mencukur jenggotnya. Rocky, keluar lo. Lo berdua teriak-teriak. Kena kampung. Mino juga memberitahu bahwa anak buahnya sudah tidak ada lagi. Kemudian Rocky mengeluarkan bapaknya Dom sambil menodongkan pisau. Dom dan Mino, mereka memberitahu bahwa mereka sudah tidak membawa uang itu, karena Dom dan Mino tak membawa uangnya. Lalu Dom dan Mino akan menuruti apa yang Rocky mau. Ketika Rocky ingin membunuh bapaknya Dom, tiba-tiba saja Mei dan Cindy datang. Mei dan Cindy memberikan uang tersebut dan menyuruh Rocky pergi. Lalu Rocky pun pergi sambil memaksa Mei ikut dengannya. Seketika Dom mengejar mereka dengan sepeda. Sementara Cindy dan Mino menemani bapaknya. Di saat itu, Cindy berkata bahwa mobilnya sudah dirusak oleh Mei dan Cindy. Dan benar saja, di tengah-tengah jalan mobil itu mogok. Lalu, Dom menyuruh Rocky untuk pergi sambil membawa uangnya. Ambil. Dan Dom juga mengajak Mei kembali ke rumahnya. Namun apa yang terjadi? Bapaknya Dom tak menyetujui hubungannya dengan Mei, karena bapaknya sudah menjodohkan Dom dengan anak temannya yang bernama Betty. Bapaknya juga memberitahu Dom, jika Dom tidak mau menikah dengan Betty, maka bapaknya tidak akan mengakui Dom sebagai anaknya. Setelah itu Dom meminta maaf kepada Mei atas kejadian tersebut, tapi Mei takkan semudah itu menyerah karena Mei cinta mudarsak ke Dom. Gue nggak bakalan nyerah gitu aja. Dan besok pagi Mei akan melakukan sesuatu kepada ayahnya Dom, agar ayahnya Dom tahu bahwa Mei adalah menantu yang baik. Keesokannya Mino memberitahu Dom bahwa semua orang kampung tengah mabok. Kemudian mereka pun mencari Mei dan Cindy yang tengah asik berjemur. Ya tapi mereka lo kasih makanan apaan? Menurut Mei memberi orang-orang kampung itu dengan mushroom teletong yang dicampuri telur. Gila lo berdua. Setelah itu, mereka pun kembali melihat orang-orang kampung itu. Mino memberitahu Mei dan Cindy bahwa jamur itu bukan jamur biasa, melainkan jamur yang dapat membuat seseorang mabok. Anjir, ini mah mabok satu kampung beneran cuy. Bahkan bapaknya Dom juga ikut makan jamur tersebut dan ya joget-joget. Malamnya bapaknya Dom memarahi mereka karena kesalahan Mei dan Cindy. Bapaknya Dom juga akan secepatnya menikahkan Dom dengan Betty.
Babe secepatnya akan nikahkan lo sama si Betty. Di sisi lain, Rocky yang kelelahan mencoba memberhentikan mobil yang lewat. Tapi sayangnya barang bawaan Rocky malah dirampok. Bahkan Rocky harus melepaskan pakaiannya. Si kena karma. Semua warga kampung pun bergotong royong membantu menyiapkan pesta pernikahan Betty dan Dom. Cindy bertanya kepada Mino. Lo ngeliat si Mei nggak? Kagak. Lo ngeliat si Dom nggak? Nggak juga. Emang di rumah nggak ada? Cindy juga menduga bahwa Mei dan Dom akan kabur. Dan benar saja, Mei mengajak Dom untuk kabur dari kampungnya. Ketika mereka ingin menaiki perahu, tiba-tiba saja ayahnya Dom mengetahui bahwa mereka ingin kabur. Ayahnya berkata bahwa Dom sudah pergi dari rumah semenjak umurnya 19 tahun. Dan ketika pulang, Dom malah pergi dan tidak mau menyenangkan hati bapaknya. Bapaknya juga menyuruh Dom pergi dan tak menganggap Dom sebagai anaknya. Setelah itu barulah Dom berubah pikiran dan akan menuruti kemauan bapaknya. Di saat itu Mei berkata bahwa dia tidak pernah menangis karena laki-laki. Dan ini pertama kalinya Mei nangis karena Dom. Mei juga bangga karena Dom melakukan semua ini agar bapaknya bangga. Di tengah malam, Mino terbangun dan melihat sesuatu yang kemudian Mino pergi dari kampung ini. Pagi harinya acara pernikahan Dom dan Betty sudah siap. Bapaknya Dom bertanya kepada Dom. Dom, Mino kemana? Tapi Dom tidak tahu di mana Mino berada. Di saat itu Cindy memberitahu Mei bahwa Mino kabur dari kampung ini. Cindy menenangkan Mei karena akan ditinggal Dom menikah. Setelah itu kedua warga menemukan Rocky yang tampak lemas dan tak berdaya. Lalu Dom menyuruh kedua warga itu membawa Rocky ke belakang dan mengikatnya. Kemudian Dom menemui Mei dan Cindy untuk menanyakan apakah telur jamur kemarin masih sisa. Dan Mei memberitahu bahwa telur jamur itu masih tersisa. Dom berniat menukar makanan Betty dengan telur jamur tersebut. Barulah Dom menemui Rocky. Seketika Betty menghampiri mereka. Kita makan ya sayang. Di sini Betty menyuapi Rocky dengan makanan telur jamur. Di saat yang bersamaan penghulu menanyakan kepada ayahnya Dom. Gimana? Apa bisa sudah dimulai? Betty dan Rocky kini menjadi mabuk setelah memakan telur jamur itu. Kemudian Betty dan Rocky menemui bapaknya Dom untuk memberitahu bahwa Betty ingin membatalkan pernikahannya bersama Dom dan akan menikahi Rocky. Gak jadi kawin sama anak babe, gak jadi. Para warga pun menyetujui permintaan Betty. Lalu bapaknya Dom memarahi Dom karena menurutnya Dom mempermalukan dirinya. Dan bapaknya Dom juga mengusir Dom, Mei, dan Cindy dari kampung ini. Bapaknya juga tidak akan menganggap Dom sebagai anaknya lagi. Dengan sangat terpaksa, Dom pun pergi dari kampung ini. Dom, Mei, dan Cindy pergi dengan menggunakan perahu. Tak berselang lama Mino datang. Seketika bapaknya Dom kembali mengejar Dom dan meminta maaf atas kesalahannya. Apa yang bikin Babe berubah pikiran? Bapaknya berubah pikiran karena sahabat lamanya datang dan menjelaskan kebaikan Dom selama ini. Yang ternyata, sahabatnya adalah Pak Joni, yaitu ayahnya Mei dan Cindy. Pak Joni menyuruh Mei dan Cindy untuk berterima kasih kepada Mino. Karena berkat Mino lah yang mengajak Pak Joni ke sini. Mino membawa Pak Joni ke sini karena tak sengaja menemukan foto bapaknya dengan Pak Joni. Bahkan bapaknya Dom juga mempersilahkan Dom dan Mei menikah, tapi dengan persetujuan Pak Joni. Pak Joni pun merestui Dom dan Mei untuk menikah, yang pada akhirnya Dom dan Mei resmi menjadi pasangan suami istri dan hidup mewah. Sedangkan Mino dan Cindy, mereka pacaran dan tamat.